dari kejauhan terasa memikat hati, memanggil-manggil untuk disambangi. Di tengah hiruk-pikuk kota tempat saya bekerja yang masih dengan sumpeknya aktivitas, saya pun memutuskan untuk mendaki gunung. Kali ini adalah Gunung Salak, gunung yang sudah lama ingin saya sambangi dan baru kesampaian sekarang. Konon, katanya Gunung Salak ini menyimpan begitu banyak misteri. Terlepas dari itu, saya ingin mencoba berziarah ke gunung ini karena jalurnya yang cukup terjal, hitung-hitung menambah pengalaman lebih dalam. Oh iya, ini adalah virtual trekking. Jadi yang kawan-kawan lihat di frame hanya jalur dan beberapa momen yang saya dapat di perjalanan. Saya memulai pendakian ini tepat sehabis sholat subuh. Dari base camp sampai pintu rimba bisa diakses dengan berjalan kaki atau menggunakan motor yang memangkas waktu jadi 15 menit saja. Saya pun memilih untuk menggunakan motor sampai pintu rimba dan langsung memulai trekking. Estimasi perjalanan yang ditempuh katanya kurang lebih 6 jam sampai puncak Fajar Kencana dan 8 atau 9 jam sampai ke puncak Prabu. Tujuan saya adalah puncak Prabu dan turun dalam keadaan sehat. Oh iya, ini adalah pengalaman pertama saya melakukan pendakian tektok alias berjalan mendaki ke puncak gunung tanpa membangun camp atau bermalam. Dengan kata lain, saya langsung turun gunung tanpa beristirahat berlama-lama atau tanpa mendirikan tenda. Mungkin teman-teman bisa menambahkan definisi tektok itu apa? Kebanyakan dari teman-teman ada yang bertanya, kenapa sih memilih pertama kali coba tektok ke Gunung Salak? Kalau ditanya kenapa, karena gunung ini terdekat dari rumah, juga sekaligus mengobati rasa penasaran saya akan berbagai informasi yang katanya cukup ekstrim dari gunung ini.
Apalagi beberapa waktu lalu jalur Aji Saka ini cukup viral di kalangan para pendaki karena jalurnya yang cukup terjal dan minim bonus. Belum lagi banyak titik jalur yang harus dilewati dengan mengandalkan webbing dan akar-akaran pepohonan. Belum sampai di situ, konon Gunung Salak juga dianggap sebagai gunung sakral non-mistis bagi sebagian orang, baik itu di kalangan para pendaki maupun warga sekitar. Mungkin bisa jadi ada benarnya juga, tapi buat saya pribadi, semua gunung itu adalah sakral, dalam artian adalah rumah bagi berbagai makhluk, yang tentunya jika kita memasuki tempat yang bukan rumah kita, tentunya kita masuk dengan prosedur yang berlaku dan menjaga adab serta tata krama. Mungkin video kali ini akan sedikit membosankan, karena satu dan lain hal saya memutuskan untuk virtual trekking saja. Cuaca kali ini cukup terbilang ekstrim. Bayangkan saja, sejak dari base camp hingga pintu rimba, saya berjalan ditemani hujan yang sudah turun derasnya. Ini memaksa saya hanya mengambil gambar melalui action cam saja. Sebenarnya tidak masalah. Hitung-hitung bagi teman-teman yang belum ke Aji Saka, jadi sedikit tahu jalurnya seperti apa. Jalur Salak via Aji Saka sendiri memiliki beberapa titik peristirahatan. Di awal pendakian, kita akan melewati tempat peristirahatan yang bernama Camp Abri. Lalu berjalan cukup jauh, kisaran 1 jam lebih sedikit, kita akan menemukan tempat landai yang bernama Lapak Pakis. Kemudian jika berjalan lagi sekitar 2 jam, kita akan menemukan lahan terbuka bernama Haji Salomot. Di pos ini para pendaki juga biasa mendirikan tenda, dan kalau cuacanya bagus, sepertinya di sini yang ternyaman. Jika kita berjalan vertikal lagi, kita akan menemukan lahan landai berikutnya yang bernama Baheng Awi. Tempatnya luas, tapi cukup terbuka. Bagi saya, di sini titik yang paling dingin, karena angin langsung berhembus dari lelembahan. Ini juga merupakan tempat terakhir sebelum kita benar-benar menemukan puncak Fajar Kencana. Kebanyakan gunung di Jawa mungkin hanya sekali 2 kali menaiki trekking vertikal, mengitari punggungan bukit. Tapi tidak dengan Gunung Salak ini. Perjalanan semakin naik akan semakin terjal. Belum lagi hujan yang mengguyur menjadikan tanahnya sangat lembek dan lengket. Lumpurnya sangat merepotkan.
Setelah puncak Fajar Kencana, bagi kawan-kawan yang ingin eksplor lebih jauh lagi, kawan-kawan bisa lanjut trekking turun bukit sampai bertemu pos Simpang Paralon atau persimpangan antara Puncak Manik dan Puncak Prabu. Menurut informasi yang beredar, Gunung Salak memiliki beberapa puncak. Sejak dulu gunung ini menjadi gunung favorit bagi para pendaki maupun para peziarah atau orang-orang yang punya kepentingan tertentu. Angin di sini berhembus sangat kencang, maka tak heran dinginnya menusuk hingga ke tulang. Langkah kaki semakin gontai akibat lumpur yang mencengkram kaki. Lalu saya mulai sadar bahwa ini akan menjadi momok menakutkan jika diteruskan hingga ketemu malam hari. Teman-teman sebagian pasti pernah berpikir, kenapa sih kita berada di tempat seperti ini? Sudah keluar biaya, jalannya jauh, kehujanan, kedinginan, becek-becekan, capek-capekan. Ngapain kita repot-repot ke sini? Enakan di rumah tidur, nonton, ngopi, atau bermain game. Saya pun berpikir demikian. Lalu saya coba meyakinkan diri saya, setelah menggapai puncak nanti lalu kemudian turun, saya akan melakukan apa? Hal bahagia apa yang akan saya lakukan setelah pendakian sulit ini? Selalu seperti itu dalam setiap perjalanan saya di saat mendaki gunung. Bagi saya, puncak memang bonus. Hal paling bahagia adalah ketika kita bisa turun dari gunung, lalu memanjakan diri agar perasaan, jasmani, dan rohani bisa pulih kembali. Saya rasa setiap pendakian gunung adalah pengalaman unik. Tidak semua orang rela pergi ke gunung atau ke tempat ekstrim lainnya hanya untuk sebuah pengalaman. Bahkan ada juga yang mendaki gunung karena patah hati. Saya pun tidak menyarankan demikian,
Karena mendaki gunung tidak hanya membutuhkan fisik yang prima, tapi juga dibutuhkan pikiran serta akal yang harus juga prima. Tapi kawan-kawan gak usah khawatir, tidak semua gunung menyeramkan kok. Malah menyenangkan dan memberikan relaksasinya tersendiri. Sejauh saya berjalan, bonus memang sangat minim. Hampir sepanjang jalur hanya jalan setapak yang vertikal dengan kemiringan yang bervariasi. Cukup melelahkan bila terus-menerus difikirkan. Ah ya sudahlah, jalani saja terus. Sepanjang jalur yang saya lalui, di jalur ini mencari peristirahatan pun sangat sulit. Mungkin harus menerabas semak atau akar-akaran dulu, baru kita bisa menemukan tanah yang lapang. Itu pun belum tentu dapat tanah yang rata atau datar. Semuanya hampir punya kemiringan. Ada yang 40 derajat hingga 70 derajat vertikal. Teman-teman yang baru saja ingin pertama kali mendaki gunung, saya tidak menyarankan teman-teman untuk mendaki ke Gunung Salak ini. Kalaupun teman-teman penasaran sama gunung ini, saran saya, teman-teman banyak-banyak latihan fisik dulu. Cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai gunung yang akan teman-teman daki. Ini juga berlaku untuk semua gunung ya, atau hutan apapun itu. Wajib kita tahu informasinya, entah itu situasinya, aturannya, mungkin juga ada aturan-aturan adatnya atau aturan-aturan pendakian secara teknis harus diriset terlebih dahulu. Saya sendiri masih melakukan kebiasaan itu. Bagi saya, mengetahui informasi itu penting. Jadi saat pendakian, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, bagaimana harus bersikap, bagaimana cara menolong diri sendiri serta orang lain. Sebisa mungkin jangan ada yang dirugikan di gunung, baik itu diri kita, orang lain, dan penghuni gunung termasuk alam serta koloninya. Saat musim hujan seperti ini, mendaki gunung terasa cukup sulit. Bahkan di jalur pendakian saya mencoba memasang webbing juga untuk membantu jalur agar lebih manusiawi untuk dipanjat. Tak dirasa permukaan tanah yang licin dan berlumpur memaksa sepatu saya untuk pensiun dini. Sepatu saya jebol atas bawah. Ini kacau. Saya dipaksa mendaki tanpa alas kaki. Kerikil bercampur lumpur menusuk kulit kaki selangkah demi langkah. Syukurnya sebelumnya saya pernah mengalami hal ini di gunung lain. Tapi bukannya ini mengulangi kesalahan.
Kalau dibilang mengulangi kesalahan, mungkin ada benarnya. Sudah tahu cuaca lagi buruk, masih juga ingin mendaki. Sepatu pun sudah diikat tali berkali-kali, tetap saja jebol. Saya pun memutuskan berjalan tanpa alas kaki. Tanpa terasa, setelah berjalan sekitar 7 jam dari pintu rimba, sampai juga saya di puncak Fajar Kencana. Tapi hujan masih belum berhenti. Badai angin meniup tanpa bosannya. Hati saya kacau di sini.
Setelah berunding dengan hati, saya memutuskan untuk tetap terus lanjut berjalan ke simpang Paralon. Menuruni bukit dengan webbing, menaiki bukit yang lain dengan webbing juga. Sekitar setengah jam berjalan, sampai juga saya di tanjakan super terjal. Namanya adalah Tanjakan Wayahna. Teringat kata-kata kawan saya di base camp, pendaki hanya diperbolehkan berjalan naik hanya sampai jam 12 siang. Dikarenakan jika melewati jam 12 siang, lalu kita belum juga untuk berjalan turun ke arah base camp, pasti akan bertemu malam di jalur. Gunung Salak sangat tidak dianjurkan berjalan di malam hari, karena jalur tebing yang menggunakan webbing sangat menyulitkan. Jalan selalu berlumpur dan licin, belum lagi berbagai mitos dan aturannya. Sedangkan saya berjalan sejauh ini sudah menunjukkan pukul 1 siang. Setelah berbagai pertimbangan, karena alasan keselamatan, dengan berat hati saya turun sendirian, meninggalkan beberapa kawan teman ngobrol saya yang menemani saya di jalur saat naik. Mereka memutuskan untuk terus lanjut ke puncak Prabu dengan nekatnya.
Ya, sebenarnya mereka juga tidak salah, karena pendakian ini tidak murah, juga tidak mudah untuk sampai mencapai titik ini. Belum lagi tiap ego orang kan beda-beda. Kalau ditarik jarak sekitar 200 meter vertikal, puncak Prabu sebenarnya sudah bisa disambangi. Tapi keputusan saya sudah bulat. Saya menuruni gunung pukul 1 siang, berjalan sendirian, seringkali dilewati berbagai pendaki lain yang turun. Langkah saya sangat lambat, karena ternyata menuruni gunung yang berlumpur, hujan angin dan licin tanpa menggunakan alas kaki apapun itu sangat menyulitkan, sangat menyiksa. Kali ini saya harus akui, saya kurang persiapan. Sepatu gunung yang saya gunakan adalah satu-satunya sepatu gunung saya yang belum saya sol atau saya jahit. Sebenarnya saya ingin melihat ketangguhannya. Ternyata jalur salak kali ini menyiksa dan menghancurkannya. Ini mungkin bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman yang hendak mendaki gunung. Saran saya sebaiknya sepatu gunung yang sudah menempuh beberapa pendakian gunung sebaiknya langsung dijahit saja atau disol saja. Atau teman-teman bisa membawa cadangan sepatu atau cadangan sendal yang memenuhi syarat untuk medan terjal di pendakian gunung. Kadang kita mempersiapkan segala sesuatu dengan matang, tapi lupa dengan apa yang harus diprioritaskan. Nyatanya, prediksi tidak selalu akan benar. Kesalahan yang dianggap kecil membuat kita untuk belajar mana yang harus menjadi prioritas untuk dipersiapkan. Sekian cerita singkat dari pendakian ini, melaporkan langsung dari puncak Fajar Kencana, Gunung Salak via Aji Saka. Jangan lupa like dan share pendakian TikTok teman-teman di kolom komentar, dan jangan lupa di subscribe. Saya Adli Aulia, salam lestari.